Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai trigonometri dan submateri rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Sebelum mempelajari subbab ini, terlebih dahulu Anda harus sudah memahami konsep identitas trigonometri yang sudah dipelajari di kelas 10. Rumusan yang akan digunakan dirangkum sebagai berikut. Sin pi per 2 dikurang X sama dengan cos X. Cos pi per 2 dikurang X sama dengan sin X. Sin min X sama dengan min sin X. Cos min X sama dengan cos X. Tangen X sama dengan sin X per cos X. Dan yang terakhir, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Oke, dari keenam rumus ini semua sudah kalian pelajari di kelas 1. Jadi, ini kita hanya sekedar mengulang dan inilah alat bantu kalian nak dalam mengerjakan materi kita ini. Oke, kita lanjutkan. Rumus-rumus untuk cos A tambah B dan cos A kurang B. Sebelumnya, di sini yang kita bahas duluan adalah cos, ya kan? Sedangkan sin dan tan itu bakalan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kita mulai. Rumus 1.5. Cos A ditambah B sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A sin B. Cos A kurang B sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Coba kalian lihat ini nak. Ada? Inilah yang dinamakan jumlah dua sudut, sedangkan ini adalah selisih dua sudut. Oke? Selanjutnya, untuk cos, kalian lihat penjabarannya. Ketika di sini positif, nak, di sini dia jadi negatif atau berlawanan. Oke? Sedangkan ketika di sini negatif, di sini menjadi positif. Selanjutnya, yang perlu kalian lihat, kalau dia cos, jumlah atau selisih cos, di sini penjabaran pertamanya itu adalah cos, baru dilanjutkan dengan sin. Paham ya? Yang membedakannya nanti bakalan terlihat jelas untuk rumus sin, jumlah dan selisih antara sin. Jumlah selisih dua sudut untuk sin. Kalau cos dia seperti ini, kalau sin nanti dia berbeda lagi. Jadi kalian harus ingat ini ya. Kalau dia cos tandanya berlawanan dan di depannya cos dilanjutkan dengan sin. Itu lebih paham? Kita masuk ke contoh pertama. Tentukan nilai cos 75 derajat. Jawab cos 75 derajat. Tanya dulu sama kalian, 75 derajat itu sudut istimewa atau tidak? Tidak kan, nak? Jadi, kita rubahlah 75 ini ke bentuk lain, oke? Dan dia mengandung unsur sudut istimewa. Dia bakalan menjadi seperti ini. Cos 45 derajat ditambah 30 derajat. 45 ditambah 30 itu kan 75. Dan sudut 45 itu dan 30 ini kan sama-sama sudut istimewa. Jadi kita bisa menyelesaikannya, nak. Nah, kita jabarkan. Karena di sini dia positif, berarti penjabarannya nanti negatif.
Karena di sini cos, berarti sini cos, cos, di sini sin, sin. Tinggal masukkan saja sudutnya. Cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Cos 30 berapa? Setengah akar 3 dikurang setengah akar 2 kali setengah. Jawabannya 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Bisa ya? Dan ini dia bentuk sederhananya, Nak. Kalau dia soalnya diminta bentuk lain, kalian bisa buatnya seperti ini, di mana 1/4-nya bisa kita keluarkan menjadi 1/4 kali akar 6 dikurang akar 2. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Buktikan bahwa cos A tambah cos B per cos A kali cos B sama dengan 1 kurang tan A kali tan B. Jawab. Gini, Nak, kalau dalam membuktikan seperti ini, kalian kerjakan dulu atau kita kerjakan ini, hasilnya harus sama dengan ini. Itulah cara untuk membuktikan. Kita lihat, kita buat dulu yang di ruas kiri. Cos A tambah B per cos A kali cos B sama dengan berapa? Kita jabarkan, Nak, yang bagian pembilangnya dulu, ya kan? Tahapan selanjutnya kita akan jabarkan pembilang, ulangi, menjadi seperti ini, ya kan? Gunakan rumus 1.5. Setelah itu, kita apakan dia, Nak? Kelompokkan dia. Ini per ini dikurang ini per ini. Ya kan? Menjadi seperti ini. Cos A kali cos B per cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B per cos A kali cos B. Kalau kalian perhatikan, Nak, di tahapan kedua ini, pembilang dan penyebut di sini nih sama. Jadi hasilnya pastilah 1. 1 dikurang. Kalau dia bentuknya seperti ini, Nak, ini bisa kita pisah menjadi sin A per cos A dikali sin B per cos B. Bisa kan? Inilah dia nanti. Ini hasilnya 1 dikurang ini kita pisahkan seperti ini. Apa tujuannya kita pisahkan, Miss? Lihat, di sini ada hubungannya dengan tan. Di sini sin per cos. Sin per cos itu sama dengan apa? Tan. Makanya dia jadi seperti ini, Nak. 1 dikurang tan A. Tan A itu didapat dari sin A per cos A. Tan B ini didapat dari sin B per cos B. Maka terbuktilah bahwa cos A tambah B per cos A kali cos B sama dengan 1 kurang tan A kali tan B. Bisa kan, Nak? Harap kalian bisa memahami dari kedua contoh ini. Di sini contohnya masih sederhana, Nak. Nanti untuk contoh-contoh berikutnya, baik itu di sin dan tan, Miss akan mencoba untuk naik level ke agak sulit. Kita bertahap dulu, Nak, dari yang mudah dulu. Miss harap kalian paham dari dua soal ini. Kalau kalian tidak paham, ulangi kembali. Dan kalau juga tidak paham, bisa tanyakan langsung sama Miss. Paham ya? Oke, sekian. Sampai jumpa.